Penyebab terjadinya banjir di Jawa Barat di selokan sekolahan atau dekat sekolahan ini ternyata disebabkan arah sekolahan yang begitu dekat dengan derasan air. Nah, apakah tindakan KDM akan menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah itu benar? Yuk kita simak video satu ini nih. Masih kena banjir. Alhamdulillah Pak cepet surut, tapi cepet kering Pak. Tapi sudah nggak kayak dulu. Enggak, Udah alhamdulillah. berubah. Iya. Langsung kering Pak. Udah berubah ya, cepet. Banjir jam 5. Ini ditanamin banyak pohon ya. Iya Pak. Iya. Nanti diakhirin pohonnya sekarang. Iya, siap Pak. Dulu banjir segimana yang dulu? Segini Pak. Oh dulu segini. Iya, Sekarang udah turun. Terus ini kemarin ini mah rendah Pak, agak masuk. Nah, anak Oh ini salah bangunannya dekat bantaran sungai. Iya. Kamu kebanjiran? Nah, sekarang turun nggak banjirnya? Dulu tinggi. Ini harus dipindah ya, masih ada tangan ya? Nggak boleh lagi di bantaran. Ini salah bangunnya dulu pemerintahnya. Ya bangun di bantaran sungai. Ini salah. Berarti yang kelas itu bisa dipindah ke sini dong. Ini lahannya enggak cukup. Bisa, Pak. Oh, Bisa. iya. Iya, Pak. Oh, ini pengataannya dulu salah. Iya. Matanya kacau. Itu juga bagusin Pak. Udah, nah saya beresin. Ini ada yang harus dirubah. Nanti saya dirubah nih. Iya. Nih, ya, kemarin kan sampai Kita mau bongkar jembatannya. Iya. Ya. Ini jembatannya terlalu pendek. Saya dari dulu udah ngingetin. Harusnya dibikin tinggi. melengkung ya, Pak? Melengkung. Iya. Kan di situ benteng. Iya. Karena di situ benteng, di sininya di benteng. Yang ini kena, Iya. ya. Ini dibongkar. Nanti jembatan di sini jangan terlalu banyak, satu aja. Ada jalan masuk nggak ke sini? Jalan masuk. Ini sepadan bukan? Iya, ini berarti jalan yang Nah, kalau masuk ini ke sana, ke sepadan, kampung. jalan cukup satu aja di situ. Nanti dibikin melengkung. Ini kan terlalu banyak jembatannya 1, 2, 3. Ya, itu berarti jembatan SMP kalau kemarin Iya. Pak, sampai Air jadi dari kali ke sono kau harus berarti ke sini. Iya. Dulu parah kan? Dulu parah kan? Belum dibongkar kan ya? Iya. Ya lumayan ya. Ya lumayan ya. Kalau Yang di warung apa ini? Apa ini? Sini. Ini kecil, ini nanti bongkar. Yang kecil tuh. itu jembatan yang ke SMP. Ini harus bongkar duluan. Iya Pak, jembatan itu Pak, Bang, air bentok itu Pak tuh. Jadi belum ke kampung dia. Agung, Juga. ini di sini cukup satu jembatan saja, ya. Ini Amin. bongkar, nanti kita cek jembatan ini aja satu, dibikin melengkung. Itu juga dibongkar, ini kebanyakan. Jembatan itu juga nanti bongkar aja tuh di depan, ya. Ada tiga terlalu banyak jembatan dan posisinya kan ini naik nih. Ini naik kan, dikasih turap. Yang itu, yang ini turun. Jadi yang kebagian sekarang yang ini banjirnya. Tapi sudah berubah dibanding dulu. Berarti Iya harus Pak, nggak diturapi sampai ke kiri rumah kanan. saya, kalau dulu sampai ke Ya, rumah. kiri kanan. Dalam, Nah, sekarang ini- enggak. Ini nanti bongkar aja. SMP ini lewat sini aja. Lewat sini aja. Nah, jalannya lewat sini aja. Tinggal ini sepadan jalan bukan? Sepadan sungai bukan. Kalau ini sepadan sungai, ini jalan nggak usah lewat situ, lewat sini aja. Kalau belok dulu warung ini kita bebasin nggak apa-apa. Berarti satu jembatan. Satu jembatan multifungsi. Jadi ini satu jembatan aja. Nanti satu jembatan dibagi. Nanti ada yang jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Itu yang sekolah ke distrik diturap aja. Itu juga bangunan sekolah salah. Ya di sepadan dibongkar aja Pak. Kita konsisten aja. Walaupun itu bangunan pemerintah ya bongkar aja. Nanti suruh pindah ke dalam.
Dalamnya kita tata. Amin. Gitu loh Pak. Ini salah. Ini saya nggak ngerti dulu. Yang bangun ini sekolah pemerintah provinsi kan? Kok bangun kelas di situ? Ini bisa bebasin jembatan satu melengkung Pak. Itu bongkar, nggak usah jembatan. Ya banjir Pak, ini mengecil Pak tuh. Sama, bongkar aja Pak. Udah. Bongkar aja. Bener Pak itu Pak. Pengaruhnya ini Pak. Iya. Jadi air sana kencang balik dia. Nah, iya, nih di sini nih problemnya saya dari dulu kan ngomong ini dari Sama yang dulu. di sana depan, Cuman Pak. belum sampai partian bongkar. Sekarang kan udah kebuktian. Kan orang kalau nggak kebuktian nggak percaya. Dan bukan hanya di sekolahan saja yang kena banjir yang bisa ditangani oleh KDM, namun berbagai warga juga dari pelosok-pelosok daerah Jabar, Jawa Barat itu ada juga yang melaporkan bahwasanya banjir sekarang udah mulai redam karena udah memperluas wilayah selok-selokan atau apa bahasanya untuk meluapkan air itu guys. Nah, apakah itu dibenarkan juga? Yuk kita simak video berikut ini. Karena ini perumahan baru nggak ada riwayatnya nih. Dan ini ternyata arusnya tuh bisa kelihatan nggak? Makanya kemarin kalau nggak salah sempat di stop dulu ya untuk wilayah Bekasi sama Pak Dedi ya. Karena banyak izinnya perumahan subsidi itu yang dibangun di atas tanah seperti ini. Nanti jatuhnya jadi mubazir juga. Uang yang digelontorkan sama pemerintah akhirnya subsidi jadi mubazir juga. Karena bakalan jadi perumahan yang nggak dihuni juga sih jadinya gitu. Nih yang lagi dibangun. Ini blok-blok yang sebelah sana katanya dalam banget. Itu dalam kelihatan tuh orang-orang. Gue sepakat sih berarti ya sama Pak Dedi yang memang untuk wilayah Jabar ya udahlah stop dulu aja lah. Bekasi terutama ya banjir kayak gini tuh lihat sebelah sini itu udah dalam banget. Siapa coba yang mau huni? Ini orang-orang yang udah akad kredit kayak gini belum tahu nih rumahnya ternyata banjir. Nih. Belum tahu nih ternyata rumah mereka tuh banjir dalam. Itu jadi pentingnya kalau membeli rumah di Bekasi itu mesti double check ya, atau tanya sama orang yang udah tahu. Nah nanti gue mau ngeluarin e-book panduan buat teman-teman yang mau membeli rumah di Bekasi yang subsidi, rumah mana yang aman, rumah mana yang nggak aman, nanti bisa langsung cek di situ dan tuh reviewnya jujur kok. Parim deui wae eta. Allah Akbar. Sampah, ih sampahna. Anjing. Alah ngait. Ngait. Paris lah saat. Motor hati-hati motor. Ikutin mobil. Oh ya tengah aja kos kita lung we geroblok kita mencet runtah di mana wae. Subhanallah. Warga. Tuh. Di rumah empok nih ya di Bekasi lagi banjir. Dan tadi juga banyak banget yang pada masuk ke lab empok yang nyinyir gitu kan. Katanya Jawa Barat sudah istimewa. Katanya Bekasi sudah normalisasi kali. Sudah dibongkar bangunan-bangunan liarnya. Tapi kok masih banjir? Sini nih gue jelasin ya sama yang suka nyinyir. Dulu di tahun 2020 banjir dengan intensitas hujan yang sama seperti hari ini ya. Dari jam 8 malam nih sampai tadi pagi jam 7 hujan kagak berhenti-berhenti. Segini banjirnya. Tuh. Lu lihat segini banjirnya ini tahun 2020 tuh. Belum gua benahin, belum gua rapihin. Kenapa ini belum gua rapihin? Soalnya awalnya rumah ini tuh rumah kosong sebelah rumah gua. Cuman di tahun 2025 rumah ini gua tempatin ya. Gua tempatin. Buat apa? Buat rumah produksi pembuatan mochi. Dan gua emang belum sempat buat gua rapihin, ya kan? Tuh, contohnya. Dan sekarang cuma sedengkul, coy. Tuh. Cuma sedengkul. Setidaknya walaupun tidak bisa menghilangkan istilah kata banjir tersebut itu ya, setidaknya sudah bisa mengurangi intensitas ketinggian si banjirnya.
Bayangin dari segini sekarang cuma segini, cuma sedengkul. Kan perubahan yang signifikan. Ada hasilnya dari normalisasi kali dan pembongkaran bangunan-bangunan liar itu, ya. Dengar nih, ya, edukasi buat lu pada. Dan kalau mau dihitung-hitung juga, banjir hari ini tuh tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Bekasi, melainkan seluruh Indonesia. Jakarta, Tangerang, Banten, bahkan tadi juga ada Jawa Tengah, Jawa Timur, semua pada komentar ketika gua live pada banjir juga. Sama, di hari yang sama. Itu kenapa? Karena memang ini tuh kalau mau disebut mah banjir 5 tahunan. Pasti kalau udah 5 tahunan kayak gini, tempat-tempat di mana yang langganan banjir pasti bakalan terkena banjir lagi. Cuman untuk saat ini di tahun 2006, alhamdulillah dengan adanya normalisasi kali, tuh banjir tidak separah seperti yang dulu, ya, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Begitu, ya. Ibarat kata mah gini dah, lu punya penyakit yang udah menahun, kagak bisa disembuhin. Tiba-tiba lu menemukan dokter spesialis yang bisa mengobati penyakit lu. Dengan pengobatan, dengan kerja yang bagus, diobati dengan obat-obatan yang bagus, otomatis sedikit demi sedikit penyakit lu itu akan sembuh. Nah, begitu juga dengan sekarang posisi banjir ini. Ya kan? Tidak bisa semuanya langsung hilang banjir, tapi setidaknya sudah ada pengurangan ketinggian banjir. Ya kan? Makanya kalau gubernur lagi kerja, bupati, wali kotanya lagi pada bekerja mentata kota, tata ruangnya dibenerin, kagak usah lu pada julid, kagak usah pada ngeganggu, biarin, biar jongjon, biar pada bekerja, ya. Oh, ini mah giliran sekalinya gubernurnya, bupati, wali kotanya lagi pada menata tata ruang, biar kagak banjir, setidaknya mengurangi, ya, mengurangi terkait banjir tersebut, masih aja pada diganggu. Udah.